Selamat pagi Pak Theo, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Viko Baladi Krisna Nugraha dari kelas 12 MIPA 1, absen 32. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah perikop yang sudah saya pilih, yaitu diambil dari Roma bab 5 ayat 1 sampai 11. Pembacaan diambil dari Roma bab 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perikop hari ini memberikan perhatian kepada kematian Yesus yang diperlukan bagi perdamaian kita dengan Allah. Perdamaian kita melalui kematiannya membawa kita pada keselamatan melalui kehidupannya. Setelah saya membaca sabda Tuhan tersebut, saya teringat pada sebuah cerita yang pernah menginspirasi hidup saya, di mana cerita tersebut memiliki pesan yang menarik untuk diterapkan dalam kehidupan saya. Suatu hari ada seorang ibu dan putrinya yang masih kecil yang bernama Tasya. Mereka berdua sedang duduk di dalam gereja. Pada kebaktian hari itu, dibuka kesempatan bagi jemaat yang rindu menerima pengampunan Allah untuk maju ke depan altar. Setiap kali ada yang maju ke depan, si gadis kecil itu bertepuk tangan. "Maafkan saya," kata sang ibu kepada Romo. "Saya menjelaskan kepada putri saya bahwa pertobatan membuat kita berteman lagi dengan Tuhan. Karena itu setiap kali ada yang maju, ia bertepuk tangan dan senang," kata ibu. Penjelasan yang cukup sederhana bagi seorang anak kecil itu merupakan penjelasan yang baik tentang Injil. Dahulu kita musuh Allah, tetapi kini diperdamaikan dengannya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekarang kita benar-benar menjadi sahabat Allah. Karena kita yang memutuskan hubungan pertemanan itu, pertobatan menjadi bagian yang harus kita lakukan
untuk melengkapi proses pemulihan tersebut. Respon yang ditunjukkan gadis kecil itu sangat pantas, karena seluruh surga bersukacita ketika ada satu orang yang bertobat. Gadis kecil itu tanpa sadar juga menggaungkan sorak-sorai surgawi. Yesus menggambarkan karya pendamaiannya dengan istilah yang serupa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berkat pengorbanan sang sahabat itu bagi kita, kini kita dapat bersahabat kembali dengannya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu saudara. Sangat menarik mengutip peristiwa tersebut, seorang ibu yang mengajarkan tentang hal kebaikan untuk anaknya. Ketika sang anak melihat salah satu orang yang bertobat, ia merasa sangat bahagia. Ia merasakan bahwa pertobatan merupakan cara yang terbaik untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Sama dengan kita yang masih sering melukai hati kudus Yesus, ia telah melaksanakan semua kehendak Bapa hingga wafat di kayu salib. Ia tidak menolak kehendak Bapa dan ia setia. Oleh karena itu, kita tinggal meneruskan perjuangan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Yang bisa kita lakukan yang pertama, dengan mencurahkan hati, pikiran, dan tindakan kita kepada sesama dengan penuh kasih dan damai. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus. Yang kedua, kita lebih menjiwai bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan tanda kasih Tuhan kepada umat manusia. Ketika Tuhan sendiri telah mengorbankan dirinya untuk kita semua, kita sebagai anak yang dipilihnya dimampukan untuk lebih menyadari dan melakukan sesuai dengan ajaran Kristus. Yang ketiga, kita mampu untuk berdamai kepada sesama, tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada makhluk hidup yang lain. Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya makanan dari hewan dan tumbuhan. Kita tidak boleh semena-mena dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, tetapi kita diajak untuk melindungi dan merawat supaya ciptaan Tuhan tidak dapat dimusnahkan karena ulah manusia. Ingat, hidup hanya sementara, tetapi dengan kesementaraan itu kita bisa melakukan hal-hal yang baik, terutama melakukan perdamaian dan kasih terhadap Tuhan dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya.